Hello guys, welcome back to my YouTube channel, di channel Guru Garis Lucu. Gimana? Sudah nonton video saya yang di part 1? Nah, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan materi dimensi 3. Ini adalah materi matematika wajib kelas 12 ya. Jadi buat kalian yang berada di kelas 12, ini materi dimensi 3 part 2. Jadi di sini masih sesuai dengan janji saya yang pertama. Di video kali ini masih tentang teori ya guys. Nanti kita mulai berhitung di video yang ketiga. Oke, kalian bangun dulu pokoknya konsep dan fondasi yang kuat tentang bangun ruang. Pokoknya kalian harus bisa memvisualisasikan bangun ruang itu ya, di pikiran kalian. Oke, langsung aja yang kedua di video kali ini. Kita akan membahas tentang jarak ya. Kalau yang pertama, kemarin kita sudah membahas kedudukan, titik, garis, bidang di dalam ruang. Sekarang adalah kita akan membahas tentang jarak ya. Jarak antara kamu dan doi. Jauh banget ya. Oke, dimensi 3. Yang pertama ada jarak, kemudian jarak antar titik, kemudian jarak titik dan garis, kemudian jarak titik dan bidang, kemudian jarak antara dua garis, kemudian jarak antara garis dan bidang. Yang terakhir adalah jarak antara dua bidang. Oke, langsung aja teman-teman. Kita langsung masuk ke konsep jarak. Apa itu jarak? Jadi di situ udah ada ya, jarak adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua unsur. Jadi kalian punya misal kalian dari lokasi Maps A kemudian ke ini ya di Google Maps yang kedua. Nah, jaraknya itu yang mana? Nah, kalau jalan biasa kan mungkin dia bisa muter-muter ya. Ya. Nah, tapi kalau jarak, konsep jarak adalah panjang ruas garis terpendek yang bisa menghubungkan dua unsur. Tuh, jadi kalian cari tuh garis terpendek antara A ke B. Oke, kemudian langsung aja jarak antar titik. Jadi di sini kita punya dua titik, titik A dan titik B. Nah, kemudian berarti jarak antar dua titik adalah ukuran ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Ini ya. Panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Ya udah, kalau jarak dua titik ya udah kalian tinggal ukur dah. Ini dah dari A ke B itu jaraknya berapa gitu. Bisa ya, dipahami ya? Oke, langsung lanjut. Yang kedua, jarak antara titik dan garis. Nah, contohnya di sini, misal ini ada Dedek Hakim. Dedek Hakim ingin pergi ke sumber air. Sumber air sudah dekat ya kawan-kawan. Ya, ini di sini ada sumber air. Kemudian pertanyaannya adalah jalan mana yang paling efektif yang bisa diambil oleh Hakim. Jadi kan Hakim tuh bisa ke sini, bisa langsung cus ke sana, atau juga bisa langsung ke sana. Nah, makanya jalan mana sih yang paling efektif? Oke, langsung aja kita lihat. Nah, berarti yang paling efektif adalah kita lihat konsep jarak titik dan garis. Ini tadi ibaratnya Hakim dan ini tadi ibaratnya adalah sungainya. Maka mana yang paling efektif? Kita lihat jaraknya. Jarak antara titik dan garis adalah ukuran ruas garis yang menghubungkan titik ke garis tersebut secara tegak lurus. Nah, ini ya, panjang ruas garis yang menghubungkan titik. Ini titiknya di sini, terus garisnya di sini. Nah, tapi harus secara tegak lurus. Harus tegak lurus dia. Kenapa sih Kak harus tegak lurus? Nah, kalian harusnya bayangkan dulu tuh Pitagoras. Nah, kalian punya sisi Pitagoras ya. Di sini adalah sisi tegaknya, kemudian ini adalah sisi miring. Ke sana juga miring. Nah, di mana-mana dalam satu segitiga ketika dia siku-siku, sisi miringnya pasti dia akan selalu menjadi sisi yang terpanjang. Oke, maka dari itu kita sisi yang terpendeknya adalah kita ambil yang paling tegak lurus. Nah, ini dia adalah jaraknya ya. Oke, gimana, bisa dipahami ya? Oke, langsung lanjut. Proyeksi titik pada garis. Jadi proyeksi itu bayangan ya.
Jadi kayak kalian punya benda, terus kalian kasih sinar. Nah, ini bendanya. Bendanya itu yang biru. Kemudian kalian kasih sinar, tet. Nah, ini kan bisa ke sana, proyeksinya ke mana nih? Yang bener ya proyeksinya ya. Nah, di manakah bayangan benda itu? Oke, langsung aja. Nah, secara matematika, proyeksi titik pada garis. Nah, ini ada titik. Tadi ibaratnya kita kasih sinar tuh pada garis. Garisnya adalah G, titiknya adalah A. Proyeksi titik A pada garis G adalah titik A aksen. Ya, kalian lihat di sini kita punya A aksen. Itu adalah proyeksi titik A pada garis G. Oke, itu namanya A aksen. Sedemikian sehingga AA aksen, jadi garis itu kita hubungkan A aksen tegak lurus dengan garis G. Nah, jadi dia tegak lurus dengan garis G ini. Oke, bisa ya teman-teman ya. Langsung aja lanjut. Proyeksi titik pada bidang. Kalau tadi titiknya kita proyeksikan terhadap garis, sekarang titiknya kita proyeksikan terhadap bidang. Nah, contohnya kayak gini visualisasinya. Kalian punya titik, kemudian dari atas itu kalian kasih center. Nah, bidangnya di bawah. Bayangannya bakalan di mana tuh jatuhnya tuh. Oke, langsung kita lihat nih proyeksi titik pada bidang. Nah, proyeksi titik A pada bidang K, ini bidangnya ya teman-teman, adalah titik A aksen. Kalian lihat ke bawah, dari A lihat ke bawah itu ada A aksen. Oke, sedemikian sehingga AA aksen, ini ya dari A ke A aksen itu harus tegak lurus dengan bidang K. Pokoknya intinya konsep jarak itu kamu harus ambil yang tegak lurus gitu ya. Jarak itu kan lintasan terpendek. Terpendek itu bisa kita dapat dari garis yang tegak lurus. Oke. Nih, AA aksen. Apakah boleh ke sana, Kak? Nah, kalau ke sana ya berarti dia bakalan lebih panjang. Soalnya dia kan miring gitu. Oke, bisa ya dipahami ya. Next, ini jarak antara dua garis. Nah, jadi kalian punya dua garis. Misal yang di sini, oh ini belum ada namanya. Misal di sini G, misal di sini H gitu ya. Nah, jarak antara dua garis sama saja dengan jarak suatu titik pada garis dengan garis yang lain. Jadi di garis yang pertama kita punya titik di sini, di garis kedua juga ada titik. Jadi kita menghubungkan antar titik di garis pertama dan garis kedua. Nah, tapi garis mana yang kita ambil? Nah, jarak antara dua garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada garis dengan proyeksinya pada garis lain. Oh, ternyata yang diambil adalah dengan proyeksinya. Jadi misal ya, titik A di sini sebenarnya kan kita bisa menghubungkan aja nih di titik ke sebelah sini, set. Boleh juga kan ke titik sebelah sini, set. Nah, tetapi jarak itu adalah kita ambil proyeksinya. Ingat tadi proyeksi itu dia harus yang tegak lurus. Oke, berarti kita ambil yang paling tegak lurus, set. Nah, jadilah dia jarak yang terpendek. Berarti jaraknya adalah A aksen gitu. Dipahami gampang ya. Pokoknya ini harus benar-benar paham. Terus biar kalian lebih gampang besok saat mengerjakan soal, terus kalian bisa lebih gampang membayangkan gitu. Oke, intinya kalian harus nyari lintasan yang terpendek. Oke, langsung lanjut aja. Kemudian jarak antara garis dan bidang. Ini masih sangat teori, tapi semoga kalian masih semangat ya belajarnya ya, mempelajarinya ya. Oke, tenang aja, tunggu di video yang ketiga. Kita akan banyak latihan soal yang ada angka-angkanya. Oke, jarak antara garis dan bidang. Ini kita punya garis G, kemudian bidangnya adalah bidang V ini ya. Nah, manakah jarak antara garis dan bidang? Jadi jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Ingat kata kuncinya masih sama, dia harus tegak lurus. Nah, jadi dia harus masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Jadi garis ini harus tegak lurus dengan bidang V. Oke, bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memvisualisasikan besok saat kalian
ketemu dengan soal gitu. Jadi besok di soal itu cuma ada keterangan misal garis AB, dia berapakah jarak garis AB dengan bidang misal EFGH gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter membayangkan mana jarak terpendek di antara garis dan bidang itu, atau garis dengan garis, atau titik dengan titik, atau titik dengan bidang gitu. Oke, yang ini terakhir di video kali ini. Oke, yang terakhir adalah jarak bidang ke bidang. Nah, jadi kalian punya dua bidang. Yang pertama yang atas adalah bidang beta, yang bawah adalah bidang alfa. Kemudian jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Nah, kamu ambil satu garis, dia harus tegak lurus dengan atapnya dan juga harus tegak lurus dengan lantainya gitu. Nah, ini oke. Contohnya seperti ini. Jadi ini masih gampang, tapi benar-benar ini harus paham dulu. Kalian harus bangun konsep dulu di pikiran kalian sebelum kita latihan soal. Oke? Ditunggu video part 3-nya. Pokoknya jangan lupa subscribe video ini dan boleh banget di-share ke teman-teman kalian yang sama pejuang kelas 3. Oke? Jangan lupa juga like video-videonya ya. Oke? Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kita akan banyak membahas. Oke? Bye-bye teman-teman. Semangat terus belajarnya. Oke?